Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 7 pada topik garis dan sudut bagian yang ke-6 yang akan menyajikan berkenaan dengan mengukur dan menggambar sudut. Silahkan disimak dari awal hingga akhir. Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada video kali ini nanti kita akan sajikan langkah-langkah dalam mengukur dan juga langkah-langkah dalam menggambar sudut ya. Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah. Oke. Untuk menggambar atau mengukur besar suatu sudut, maka diperlukan suatu alat yang dinamakan busur derajat. Berikut adalah busur derajat yang digunakan untuk mengukur besarnya sudut ataupun nanti menggambar besar suatu sudut ya. Pada busur derajat itu terdapat dua skala, yaitu skala atas dan skala bawah. Ini adalah skala atas ya, nanti dimulai dari sebelah kiri yang sisi luar itu 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 sampai 180 ya. Sementara berikut ini adalah skala di bagian bawah. Dari kanan ke kiri itu 0, 10, 20, 30, 40 dan seterusnya sampai 180 ya. Oke. Jadi sekali lagi untuk mengukur besar suatu sudut kita gunakan alat namanya busur derajat. Nah, berikut busur derajat ya. Kemudian pada busur derajat ada dua skala, yaitu skala atas yang nanti besarnya nilai dari kiri 0, 10, 20 sampai 180 dan skala bawah nanti dari kanan 0, 10, 20, 30 sampai 180. Oke, sekarang bagaimana mengukur besar sudut? Perhatikan langkah-langkahnya ya. Jadi misalkan di sini ada sudut AOB. Bagaimana kita bisa mengukur besarnya sudut AOB ini? Perhatikan langkah-langkah berikut ya. Letakkan busur derajat pada sudut AOB ya, AOB sehingga titik pusat lingkaran busur derajat berimpit dengan titik O. Jadi nanti pusat dari lingkaran busur derajat berimpit dengan titik O atau titik sudut AOB. Dan dipastikan sisi horizontal yaitu AO ini atau OA itu berimpit dengan sinar garis OA ya. Jadi nanti sisi horizontal busur derajat berimpit dengan sinar OA. Nah, perhatikan. Ya. Jadi ini adalah pusat dari busur derajat berimpit dengan titik O yang merupakan titik sudut AOB. Kemudian sisi horizontal dari busur derajat berimpit dengan OA. Cukup jelas ya? Ulangi. Jadi nanti letakkan busur derajat itu, pusat lingkaran busur derajat berimpit pada O dan sisi horizontalnya yang bawah ini berimpit dengan sinar OA. Perhatikan angka 0 pada busur derajat yang terletak pada OA. Nah, 0 ini ya. Jika angka 0 berada pada skala bawah, jadi ini tentu berada di skala bawah. Nanti perhatikan angka pada skala bawah yang terletak pada kaki sudut OB. Nah, perhatikan OB, dia nanti kita perhatikan karena nolnya ini di skala bawah, maka nanti kita perhatikan angka yang dilewati kaki OB ini, skala bawah ini berapa. Kalau kita amati ya, nanti besar sudutnya ini. Nah, ini 50, 60, 70. Nah, 70 derajat ya. Jadi dari gambar tampak bahwa garis OB terletak pada angka 70 derajat. Simpulannya bahwa sudut AOB besarnya 70 derajat ya.
Bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi di review di sini untuk bisa mengukur besar sudut AOB, maka nanti letakkan busur derajat ini, pusat lingkaran busur derajat berimpit pada O, sementara sisi horizontalnya berimpit pada sinar OA. Kalau dipastikan bahwa di skala bawah itu nolnya merupakan skala bawah, maka nanti perhatikan pada sinar OB menunjukkan angka berapa di skala bawah. Nah, di sini menunjukkan angka 70. Berarti menunjukkan bahwa sudut AOB besar sudutnya adalah 70 derajat ya. Oke, sekarang bagaimana kalau kita diminta menggambar besar sudut ya. Oke, langkah-langkah untuk melukis besar sudut. Di sini kita ambil sudut PQR besarnya 60 derajat ya. Maka langkah yang pertama, buatlah salah satu kaki sudut yang horizontal. Misalkan di sini kaki sudutnya adalah PQ. Perhatikan, ini adalah kaki sudut PQ. Kemudian letakkan busur derajat sehingga sisi lurus busur derajat berimpit dengan garis PQ. Jadi sisi lurusnya nanti berimpit pada PQ dan titik pusatnya dari busur derajat berimpit dengan titik Q, karena Q merupakan titik sudutnya. Jadi sekali lagi nanti sisi busur derajat yang horizontal berimpit dengan PQ, kemudian titik pusat lingkaran busur derajat berimpit dengan titik Q. Nah, berikut ya. Nah, ini. Jadi sisi horizontalnya berimpit dengan PQ, kemudian pusat busur derajat itu berimpit dengan titik Q yang merupakan titik sudut PQR. Setelah itu, perhatikan angka 0 pada busur derajat yang terletak pada PQ. Nah, tentu di sini nolnya menggunakan skala bawah ya, di skala bawah. Berarti nanti berikutnya adalah berilah tanda pada angka 60 dan beri nama titik R. Kita lihat angka 60 pada skala bawah itu ada di sini. Nah, di sini. Berarti ini kalau diluruskan nanti dari sini ke sana, nah, kita tandai titik yang ada di sini. Ya, di sini ya. Nah, ini. Ya, titik ini adalah penanda bahwa dia adalah lanjutan dari skala 60 ya, di skala bawah. Beri nama misalkan titik R. Kemudian hubungkanlah titik Q dan R. Jadi titik Q dan R itu kita hubungkan. Iya. Maka daerah yang dibentuk oleh PQ dan QR, jadi PQ dan QR adalah sudut PQR dengan besar sudut 60 derajat. Oke, bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan mudah. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.